Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, ketemu lagi di Zahra Queen Channel. Nah, hari ini kita akan membahas lagi tentang kisah-kisah Rasulullah. Dan hari ini kita akan membahas tentang kisah Bilal yang merindukan Rasulullah dan kisah Rasulullah merindukan Bilal. Tapi sebelum meneruskan nonton video ini, jangan lupa nonton kisah Bilal yang sebelumnya di video sebelumnya. Teman-teman silahkan langsung ke sana aja dulu, atau nonton vlog-vlog yang lain sebelumnya. Nah, hari ini kita membahas Bilal merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah keislamannya, Bilal menjadi muadzin pertama umat Islam. Setiap waktu sholat, beliau kadang ke rumah Rasulullah lalu mengatakan, "Rasulullah, waktu sholat." Lalu mereka berjalan menuju masjid bersama-sama. Lalu manjatlah Bilal ke atas menara dan Rasulullah menunggunya di bawah. Sebelum azan, Bilal kadang menghadap ke bawah dan melihat, memandangi dulu wajah Rasulullah. Lalu Rasulullah tersenyum. Setelah memandangi wajah Rasulullah, barulah Bilal mengumandangkan azan. Di waktu salat selanjutnya, kadang Rasulullah yang nyamperin Bilal ke rumahnya dan mengatakan, "Wahai Bilal, waktunya sholat." Dan berangkatlah Bilal dan Rasulullah ke musola atau ke masjid bersama-sama. Lalu Bilal manjat lagi ke atas menara. Sebelum mengumandangkan azan, Bilal menghadap ke bawah dan memandangi wajah Rasulullah yang sedang menunggunya di bawah. Dan Rasulullah tersenyum. Lalu Bilal mengumandangkan azan. Begitu terus menerus 5 kali dalam sehari, dan itu berlangsung setiap hari. Lalu pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Dan Bilal mengatakan, jadi Bilal ini nyamperin Abu Bakar yang saat itu menjadi khalifah. Lalu Bilal mengatakan, "Wahai khalifah, izinkan saya untuk tidak mengumandangkan azan lagi." Lalu khalifah menjawab, "Kenapa wahai Bilal? Aku tidak mungkin menurunkan sesuatu yang telah ditinggikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kamu Bilal." Dan Bilal mengatakan, "Tolong izinkan saya untuk tidak mengumandangkan azan lagi." "Mengapa wahai Bilal? Berikan saya alasan," jawab Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Bilal mengatakan, "Wahai khalifah, setiap hari, setiap waktu azan, setiap waktu sholat, saya mendatangi rumah Rasulullah dan mengatakan, 'Ya Rasulullah, waktunya sholat.' Atau kadang sebaliknya, Rasulullah yang mendatangi rumahku dan mengatakan, 'Wahai Bilal, waktunya sholat.' Dan kami sama-sama ke masjid untuk melaksanakan sholat dan mengumandangkan azan. Dan setiap kali waktu sholat saya naik ke menara. Lalu sebelum azan, aku memandangi wajah Rasulullah yang sedang menungguku di bawah. Dan Rasulullah tersenyum. Lalu aku mengumandangkan azan." Begitu setiap harinya. Setiap hari 5 kali dalam satu hari. Dan itu berlangsung setiap hari dan selama bertahun-tahun. Sekarang tak ada lagi Rasulullah yang mendampingiku. Bagaimana mungkin aku bisa azan tanpa Rasulullah? Mengatakan hal-hal demikian, Bilal tanpa sadar mengeluarkan air matanya dan menangis. Mendengar hal itu, Abu Bakar pun menangis dan memperbolehkan Bilal untuk tidak azan lagi. Karena tidak mampu berada di Madinah karena terlalu banyak kenangan bersama Rasulullah, Bilal berjihad ke Syam dan hijrah ke Syam. Berbulan-bulan di Syam, tidak pernah kembali ke Madinah. Sampai suatu ketika Rasulullah mendatanginya dan berkata di dalam mimpinya Bilal, "Wahai Bilal, apakah engkau telah melupakan aku? Betapa keringnya hatimu Bilal, betapa gersangnya hatimu Bilal. Masihkah engkau setia kepadaku Bilal? Telah lama kamu tidak mengunjungiku Bilal. Tidakkah engkau rindu kepadaku Bilal?" Seketika Bilal pun bangun dari tidurnya sambil menangis karena mengingat apa yang dikatakan Rasulullah kepadanya di dalam mimpi. Lalu saudara Bilal datang dan mengatakan, "Kenapa wahai Bilal?" Bilal memeluk saudarinya dan mengatakan, "Rasulullah mendatangiku dan mengatakan, 'Tidakkah engkau merindukanku? Masihkah engkau setia kepadaku? Betapa gersangnya hatimu Bilal, kamu tidak pernah mendatangiku.'" Lalu saudarinya mengatakan, "Sudah saatnya engkau menziarahi makam Rasulullah." Lalu Bilal mengambil untanya dan langsung menuju ke
Madinah pada saat itu, dari Syam ke Madinah. Berhari-hari, siang dan malam, panas dan dingin, terik matahari dan dinginnya malam dilalui. Beberapa hari, gue mau ngomong apa sih? Panas dan dingin dilalui, siang terik, malam kedinginan. Terus menerus Bilal rasakan hingga sampai ke Madinah. Dalam proses perjalanan itu Bilal terus menerus menangis karena membayangkan ucapan Rasulullah di dalam mimpinya. Sampai suatu ketika Bilal sampai di Madinah. Baru sampai di Madinah Bilal menangis sejadi-jadinya karena setiap sudut, setiap rumah, setiap bangunan, setiap tempat ada wajah Rasulullah. Setiap bangunan, setiap tempat, setiap sudut ada momen bersama Rasulullah. Bilal menangis sejadi-jadinya hingga pergilah Bilal ke makam Rasulullah dan menangis. Menangis meluapkan kerinduannya kepada Rasulullah. Lalu datang Abu Bakar bersama Umar bin Khattab dan mengatakan, "Wahai Bilal, kamu kenapa?" Bilal memeluk Abu Bakar dan mengatakan, "Wahai Khalifah, Rasulullah datang ke dalam mimpiku dan mengatakan betapa gersangnya hatimu Bilal, betapa keringnya hatimu Bilal. Apakah engkau masih setia kepada aku? Sungguh aku takut Rasulullah meninggalkanku, wahai Khalifah." Lalu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menenangkan Bilal dan mengatakan, orang yang air matanya keluar karena merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan kamu Bilal tidak akan ditinggalkan oleh Rasulullah. Kamu adalah orang yang tidak mungkin ditinggalkan oleh Rasulullah. Abu Bakar melanjutkan, "Wahai Bilal, azanlah lagi." Dan Bilal mengatakan, "Aku tidak mampu azan." Dan datanglah dua anak kecil dan mengatakan, "Wahai kakek Bilal, wahai kakek Bilal, azanlah lagi. Azanlah lagi kakek Bilal, kami ingin mendengar azanmu." Lalu Bilal memeluk kedua anak ini dan mengatakan, "Mana mungkin aku bisa menolak permintaan Hasan dan Husain, cucu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengalir darah Rasulullah di dalamnya." Lalu tiba waktu subuh, Bilal azan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Lalu menangislah seluruh jamaah masjid mendengar suara azan Bilal. Dan Bilal melanjutkan, "Asyhadu Allah ilaha illallah." Lalu gemparlah perempuan-perempuan Madinah keluar dari rumah-rumahnya dan bertanya, apakah Rasulullah hidup lagi? Apakah Rasulullah bangkit? Apakah Rasulullah dibangkitkan? Karena azannya Bilal mengingatkan seluruh manusia, seluruh rakyat Madinah akan suasana ketika Rasulullah masih hidup. Namun orang-orang menjawab, "Tidak, Rasulullah tidak bangkit, ini hanya azan Bilal." Lalu Bilal pingsan karena tidak mampu melanjutkan azannya. Ya, begitulah kisah Bilal merindukan Rasulullah dan begitulah kisah Rasulullah merindukan Bilal. Masya Allah. Semoga hati kita juga dipautkan. Semoga hati kita senantiasa diberi kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertemu di surga terbaiknya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan teman-teman, inilah kisahnya. Kalau misalnya ada kesalahan, tinggal teman-teman komen di bawah dan koreksi di bawah. Dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk aku sendiri dan teman-teman di rumah. Dan semoga dengan program ini kita bisa sama-sama mengenal kisah-kisah Rasulullah dan para sahabatnya. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton vlog ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga share untuk membangun channel ini dan mensyiarkan kebaikan atau sejarah-sejarah Islam. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.